Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan judul pelajaran yaitu Perjalanan yang Panjang dan Asing. Dan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari cerita Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 12 sampai pasal 15 dan kitab Kejadian pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, juga di ayat yang ke-18. Dan dari komentar Roh Nubuat dari buku Alfa dan Omega jilid 8 pasalnya yang ke-11 dan juga pasal yang ke-12. Ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Teman-teman, buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 138 mengatakan sebagai berikut. Apa yang telah dihadapkan kepada Abraham bukanlah suatu ujian yang enteng, bukan pula satu pengorbanan yang kecil yang dituntut daripadanya. Ada ikatan yang kuat yang mengikat Abraham kepada negerinya, keluarganya, dan rumah tangganya. Tetapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Tuhan telah berbicara dan hambanya harus menaatinya. Baginya tempat yang paling berbahagia di atas bumi ini adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya. Teman-teman sekalian, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah menceritakan tentang kisah Abraham. Di sini diawali dengan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pada saat itu namanya masih Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot melihat tanah itu, lalu memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Teman-teman semua, pada saat itu Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi meninggalkan rumahnya,
meninggalkan tempat di mana dia tinggal pada saat itu untuk pergi ke suatu negeri yang Abram sendiri belum tahu kemana dia harus pergi. Tetapi teman-teman semua, Abram pada saat itu dia tidak menolak panggilan Tuhan. Dia tidak menolak apa yang Tuhan perintahkan. Dia langsung pergi bersama-sama dengan istrinya dan juga keponakannya yaitu Lot, dan juga semua orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan juga seluruh benda-benda kepunyaannya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, jika Tuhan memanggil kita untuk suatu pekerjaan, yaitu pekerjaan Tuhan, kita harus menerimanya dengan sepenuh hati. Sama seperti Abram tidak bertanya, Abram tidak menolak panggilan Tuhan, tetapi Abram langsung berniat, aku akan pergi. I will go. Kemana saja Tuhan suruh, I will go. Aku akan pergi. Dan walaupun mungkin kita tidak mengetahui kemana kita akan pergi, kemana Tuhan ingin menunjuk kita untuk bekerja di ladang Tuhan, tetapi kita harus yakin, kita harus pergi kemanapun Tuhan suruh. Entah itu ke gunung, entah itu ke pantai, entah itu ke desa, entah itu ke kota, tetapi kita harus mempunyai satu tekad, yaitu aku akan pergi. Sama seperti Abram, dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tetapi Abram yakin dan dia mempunyai tekad, aku akan pergi. Pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini tidak berhenti sampai di sini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Setelah Abram tinggal di satu daerah, yaitu di tanah Kanaan, akhirnya Abraham mendapatkan satu janji Tuhan, yaitu bahwa ia akan memiliki seorang anak. Mungkin bagi pikiran manusia, bagi pikiran Abram pada saat itu tidak mungkin ia akan mempunyai seorang anak di umur dia yang sudah 100 tahun.
dan di umur istrinya yang sudah berumur 90 tahun. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semua hal menjadi mungkin. Abram, walaupun dia sudah berumur lanjut usia, tetapi dia dengan seizin Tuhan akan mendapatkan seorang anak. Dan Tuhan berjanji kepada Abram, walaupun dia tinggal di tanah Kanaan, di tanah, di tempat, di daerah yang tidak seindah, tidak sesubur, tidak menarik daerah yang ditinggali oleh Lot, keponakannya, tapi Tuhan berjanji kepada Abram bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia pada saat itu tidak mempunyai keturunan. Dia pada saat itu tidak mempunyai anak. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunannya akan banyak sebanyak bintang di langit. Kita tahu bintang di langit tidak dapat dihitung. Tetapi itulah banyaknya keturunan Abraham. Sampai kita saat ini, kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah keturunan bapa orang percaya. Oleh karena itulah Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Karena dia selalu menurut kepada Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Apapun panggilan Tuhan kepada Abraham. Dan kiranya itu dapat menjadi pelajaran bagi kita. Kemanapun Tuhan panggil kita harus jawab, aku akan pergi. Jika Tuhan sudah berjanji kepada kita, maka kita harus percaya kepada janji Tuhan itu. Karena Tuhan pasti akan menepatinya. Walaupun itu bukan sekarang ditepati oleh Tuhan, mungkin itu suatu hari nanti, tetapi kita harus tetap yakin dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tuhan akan selalu memberkati kita dimanapun kita berada, dimanapun kita dipanggil oleh Tuhan, dimanapun kita disuruh Tuhan untuk pergi. Kita akan tetap diberkati Tuhan, kita akan tetap dilindungi Tuhan, kita akan tetap disertai oleh Tuhan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk di like dan juga komen di bawah. Dan jika teman-teman merasa layak video ini untuk di-share, silahkan untuk di-share ke sosial media teman-teman semua. Dan kalau teman-teman ingin subscribe, silahkan saja untuk subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi di HP teman-teman jika saya mengupload video pembelajaran sekolah sahabat terbaru. Sampai jumpa di video-video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita.